Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, apa kabar kalian hari ini? Semoga yang sedang menonton video ini selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan limpahan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah hadir, sudah meluangkan waktu, dan sudah memilih untuk mendengarkan sesuatu yang mungkin bisa mengubah cara kita memandang hidup. Aku tahu, tidak semua orang datang ke video seperti ini dalam keadaan bahagia. Kadang kita datang karena lelah, kadang karena merasa hidup berjalan terlalu berat, atau kadang kita hanya butuh sedikit pengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka, sebelum kita mulai lebih jauh, coba izinkan dirimu untuk duduk lebih nyaman. Lepaskan dulu beban pikiran yang menempel di kepala. Tarik nafas pelan, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Biarkan hatimu lebih tenang, biarkan dirimu siap menerima hal-hal baik yang mungkin selama ini tanpa sadar kamu lewatkan. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sederhana, namun banyak orang merasakan keajaibannya. Tentang 9 benda biasa yang mungkin sudah ada di rumahmu, tapi memiliki makna yang bisa mengubah suasana hidup, membuka pintu kebaikan, dan melapangkan rizki. 1. Al-Quran. Coba pikirkan sebentar, kapan terakhir kali kamu benar-benar menyentuh Al-Quran? Bukan hanya memegangnya, tapi membuka halaman-halamannya, meskipun hanya untuk membaca satu ayat, atau bahkan hanya untuk melihat huruf-hurufnya yang begitu indah. Di banyak rumah, Al-Quran sering diletakkan di rak tinggi, di atas lemari, atau di sudut yang jarang dijangkau. Tidak rusak, tidak hilang, tapi juga jarang dibuka. Seolah-olah keberadaannya hanya sebagai simbol. Padahal, rumah yang di dalamnya ada Al-Quran memiliki suasana yang berbeda. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seakan ada cahaya halus yang menetap, meskipun tidak terlihat oleh mata. Keberkahan tidak selalu harus terdengar, tidak selalu harus terlihat. Kadang, ia hanya berupa perasaan lega yang datang setelah hari yang berat, atau keputusan yang tiba-tiba terasa lebih mudah, atau masalah yang terasa lebih ringan dibanding sebelumnya. Dan semua itu sering berawal dari satu hal kecil, adanya kalamullah di rumah kita. Mungkin kamu tidak selalu sempat membaca, mungkin kamu sedang sibuk, mungkin kamu merasa belum begitu pandai, tapi cukup dengan meletakkan mushaf itu di tempat yang terhormat, membersihkannya dari debu, dan sesekali menyentuhnya, itu saja sudah membuat malaikat mencatatnya sebagai bentuk penghormatanmu terhadap firman Allah. Dan penghormatan kecil itu dapat membuka pintu kebaikan yang besar. 2. Gelas atau mangkuk untuk menampung air. Kelihatannya sangat sepele ya, tapi justru dalam benda sederhana seperti inilah terdapat makna yang sering kita abaikan. Air adalah sumber kehidupan. Kita tidak bisa hidup sehari pun tanpanya. Namun ironisnya, justru karena setiap hari kita melihat air, kita lupa betapa berharganya ia. Dan penghormatan kecil itu dapat membuka pintu kebaikan yang besar. Gelas atau mangkuk kecil yang kita gunakan untuk minum, untuk menuang air wudhu, atau hanya sekedar menyiapkan air bagi tamu yang datang, adalah tanda bahwa kita bersedia memberi ruang bagi kesucian dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana air wudhu menetes pelan dari wajah dan tangan? Bagaimana dinginnya menyentuh kulit, lalu membawa rasa lega yang sulit dijelaskan? Dalam setiap tetesan itu, ada rasa bersih yang tidak hanya membersihkan tubuh, tapi juga pikiran. Seorang ulama pernah berkata, air yang mengalir membawa pergi apa yang memberatkan. Dan gelas sederhana yang kamu simpan di dapur atau di meja kecil dekat ruang tamu adalah simbol tentang bagaimana kita menerima rejeki dalam bentuk paling dasarnya, dalam bentuk yang paling murni. Seseorang yang menjaga kebersihan air minumnya, yang menyiapkan tempatnya, yang merawat wadahnya, biasanya memiliki hati yang teratur. Dan hati yang teratur jauh lebih mudah menerima keberkahan daripada hati yang kacau.
Kadang Allah melapangkan rejeki bukan dengan menambah, tapi dengan menenangkan hati orang yang menerimanya. 3. Sapu lidi. Sapu adalah benda yang sangat sederhana, tidak mewah, tidak mahal. Tapi di balik kesederhanaannya tersimpan makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar alat untuk membersihkan lantai. Orang-orang tua dulu sering berkata, kalau rumah bersih, rejeki betah tinggal di situ. Saat kecil kita mungkin menganggap itu cuma kalimat nasihat biasa. Tapi semakin dewasa, semakin kita sadar bahwa kebersihan bukan hanya soal debu dan sampah. Kebersihan adalah suasana. Kebersihan adalah ketertiban. Kebersihan adalah tanda bahwa kita menghormati tempat yang kita tinggali. Rumah yang rapi, yang wangi, yang teratur, membuat pikiran lebih ringan. Begitu kamu masuk ke ruang yang bersih, ada rasa lega yang muncul otomatis. Nafas lebih panjang, kepala lebih tenang, ibadah lebih nyaman, tidur lebih nyenyak. Dan sapu lidi, benda sederhana yang mungkin kamu simpan di sudut dapur, adalah simbol dari usaha itu. Usaha menjaga keteraturan, usaha menjaga kebaikan, usaha menjaga diri dari kekacauan kecil yang bisa membuat hidup terasa berat. Rejeki seringkali datang ke tempat yang siap menerimanya. Dan rumah yang bersih adalah salah satu bentuk kesiapan itu. Kadang keberkahan datang bukan karena kita melakukan hal besar, tapi karena kita merawat hal kecil dengan hati yang tulus. 4. Makanan untuk tamu. Ketika seorang tamu melangkahkan kakinya ke dalam rumah, sebenarnya ia tidak datang sendirian. Dalam banyak ajaran, tamu membawa keberkahan, membawa doa, membawa rahmat yang tidak terlihat mata. Mungkin inilah alasan mengapa malaikat pembawa rizki sangat menyukai rumah yang memuliakan tamu, bahkan dengan sesederhana menyuguhkan makanan atau minuman. Makanan untuk tamu bukan hanya sekedar hidangan. Ia adalah simbol ketulusan, wujud keramahan, bukti bahwa hati kita tidak pelit berbagi. Bahkan roti sederhana, segelas teh hangat, atau camilan kecil dapat menjadi sebab terbukanya pintu-pintu rezeki. Karena di balik memberi, ada energi baik yang terus mengalir dari hati kita menuju langit. Secara rasional, menyambut tamu dengan baik memperkuat hubungan, membuka peluang, memperluas silaturahmi, hal-hal yang dalam kehidupan nyata sangat berpengaruh terhadap rezeki. Banyak orang mendapatkan pekerjaan karena dikenalkan oleh teman, mendapatkan peluang usaha karena sering bersilaturahmi, atau mendapat solusi hidup karena obrolan ringan dengan seseorang yang kebetulan berkunjung. Hubungan baik ini tidak mungkin tercipta jika rumah terasa dingin dan tidak ramah. Dengan menyediakan makanan untuk tamu, kita menciptakan kesan bahwa rumah kita hidup, hangat, dan dihuni oleh jiwa-jiwa yang ikhlas. Dan di rumah seperti itulah, malaikat merasa nyaman. Mereka datang membawa keberkahan yang tidak selalu terlihat, tetapi sering kita rasakan. Entah itu rejeki yang datang lebih lancar, suasana rumah yang terasa lebih adem, atau masalah yang tiba-tiba menemukan jalan keluarnya. Memberi makanan untuk tamu juga menunjukkan bahwa kita percaya pada janji Allah, bahwa rejeki tidak akan berkurang karena memberi. Justru ia akan berkembang, bertambah, dan kembali dalam bentuk yang kadang tak pernah kita duga. 5. Lampu yang menyala. Lampu yang menyala tampak sederhana, kadang terlalu sederhana untuk dianggap sebagai sesuatu yang disukai malaikat pembawa rejeki. Namun, jika kita perhatikan lebih dalam, cahaya selalu menjadi simbol kehidupan. Rumah yang gelap, sepi, dan mati seringkali memancarkan energi yang berat. Sebaliknya, rumah yang terang memberi suasana hidup, hangat, dan penuh aktivitas positif. Malaikat menyukai rumah yang cerah dan tidak gelap gulita. Cahaya memberi tanda bahwa ada kehidupan, ada ibadah, ada keluarga yang berusaha menghadirkan kebaikan. Bahkan secara psikologis, cahaya mempengaruhi mood, ketenangan hati, hingga produktivitas seseorang. Rumah yang terang cenderung terasa lebih aman dan nyaman, dan ini mempengaruhi bagaimana penghuni rumah berpikir, bersikap, dan membuat keputusan yang berkaitan dengan rejeki.
Cahaya lampu di malam hari juga sering dikaitkan dengan aktivitas ibadah. Banyak orang bangun untuk sholat malam, membaca Al-Quran, atau sekadar merenung dan berdoa. Setiap aktivitas itu membuka jendela keberkahan. Rumah yang tetap hidup di waktu-waktu sunyi sering menjadi tempat turunnya ketenangan dan inspirasi. Ada rumah yang rezekinya seperti mengalir tenang tanpa henti, meski secara kasat mata penghuninya hidup biasa saja. Terkadang, rahasianya ada pada cahaya, penerangan yang menjadi simbol semangat dalam menjaga rumah agar tetap hidup. Dan malaikat akan lebih mudah mendatangi rumah yang seperti ini, membawa keberkahan yang lembut namun pasti terasa. 6. Minyak zaitun. Minyak zaitun bukan hanya bahan dapur, ia adalah minyak yang penuh sejarah, penuh manfaat dan penuh keberkahan. Banyak hadis dan catatan ulama yang menyebutkan tentang kemuliaannya. Tak heran jika malaikat pembawa rejeki menyukai keberadaan minyak zaitun di dalam rumah. Secara nyata, minyak zaitun memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Ia menyehatkan, memperkuat organ-organ penting, membantu meredakan peradangan, hingga menjaga kecantikan kulit dan rambut. Ketika seseorang menggunakan minyak zaitun secara rutin, tubuhnya menjadi lebih kuat dan sehat. Sedangkan kesehatan itu sendiri adalah pintu rejeki yang sangat besar. Karena tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, berusaha, dan berpikir jernih. Namun, secara spiritual, minyak zaitun memiliki makna lebih dalam. Ia dianggap sebagai minyak yang diberkahi, berasal dari pohon yang disebut langsung dalam Al-Quran sebagai pohon yang tidak berasal dari timur maupun barat, yang sinarnya selalu penuh keberkahan. Menghadirkan minyak zaitun di rumah seolah menghadirkan simbol penjagaan dan kesehatan yang membuat malaikat senang untuk datang. Mengoleskannya pada tubuh sebelum tidur, menggunakan untuk memasak makanan sehat, atau menempatkannya di rak dapur sebagai bagian dari gaya hidup yang lebih baik, semuanya menunjukkan bahwa kita menjaga diri dengan baik. Malaikat menyukai rumah yang penghuninya bersyukur, merawat kesehatan, dan menjaga amanah tubuh dari Allah. Rejeki sering datang bukan melalui uang, tapi melalui tubuh yang tidak mudah sakit, pikiran yang tidak cepat lelah, dan hati yang tidak mudah gelisah. Dengan menggunakan minyak zaitun, kita sedang menjaga semua itu. Dan pada saat yang sama, kita membuka pintu untuk kedatangan keberkahan yang lebih luas. 7. Sajadah yang bersih dan rapi. Sajadah adalah tempat kita bersujud, tempat dahi kita menyentuh bumi dalam keadaan paling rendah sekaligus paling mulia. Sajadah bukan sekedar alas sholat, tetapi simbol hubungan kita dengan Allah. Rumah yang menjadikan sajadah sebagai benda yang dihormati, dibersihkan, dan dirawat dengan baik adalah rumah yang sangat disukai oleh malaikat pembawa rezeki. Sajadah yang bersih mencerminkan kesiapan kita dalam menyambut waktu-waktu ibadah. Ia menunjukkan bahwa kita menjaga kesucian tempat bersujud, menjaga kebersihan hati, dan menghargai momen ketika kita berdiri di hadapan Allah. Ketika malaikat melihat sajadah yang terhampar dengan rapi, mereka tahu bahwa rumah ini adalah rumah yang hidup dengan doa, terisi dengan zikir, dan dipenuhi harapan-harapan baik. Secara rasional, rajin beribadah selalu membawa ketenangan batin. Seseorang yang sholat tepat waktu memiliki ritme kehidupan yang lebih stabil, emosinya lebih terjaga, dan pikirannya lebih jernih dalam membuat keputusan. Semua ini adalah modal rezeki. Rumah yang sering dipenuhi lantunan doa, ayat suci, dan sujud panjang seringkali memiliki atmosfer yang lebih adem, dan suasana hati yang adem adalah pintu awal datangnya keberkahan. 8. Cermin yang bersih. Cermin sering dianggap benda biasa, padahal di baliknya ada makna yang dalam. Cermin memantulkan diri kita apa adanya. Ketika cermin berdebu, kotor, dan tak terurus, ia memantulkan gambaran yang kusam. Namun, ketika cermin itu bersih, ia memantulkan diri kita dengan jelas, dan simbolisme ini sangat erat kaitannya dengan rezeki.
Malaikat pembawa rezeki menyukai rumah yang memiliki cermin yang bersih, karena cermin adalah simbol dari kesadaran diri. Rumah yang memperhatikan detail kecil seperti kebersihan cermin menunjukkan bahwa penghuninya peduli, teratur, dan berusaha menjadi versi diri yang lebih baik. Secara psikologis, melihat diri sendiri di cermin yang bersih dapat membangkitkan energi positif. Kita lebih bersemangat, lebih percaya diri, dan lebih termotivasi untuk memperbaiki diri. Percaya diri itu sendiri adalah rezeki. Rasa yakin untuk melangkah adalah rezeki. Dan cermin yang bersih menjadi pengingat kecil bahwa kita siap menghadapi dunia dengan hati yang lebih lapang. Selain itu, cermin juga memberikan efek terang pada ruangan. Cahaya yang memantul akan membuat rumah terasa lebih hidup, lebih luas, dan lebih bersih. Rumah yang sejuk dan nyaman seperti ini menjadi magnet bagi keberkahan yang mengalir tanpa disadari. 9. Bunga segar. Bunga segar selalu membawa kehidupan ke dalam rumah. Warnanya yang cerah, aromanya yang lembut, dan kehadirannya yang penuh estetika membuat suasana rumah terasa lebih hangat. Bunga adalah simbol kehidupan, pertumbuhan, dan kecantikan. Tak heran jika malaikat pembawa rezeki sangat menyukai rumah yang dihiasi dengan bunga segar. Bunga segar mengundang energi positif. Ketika kita melihat bunga yang baru mekar, hati terasa lebih tenang. Ketika kita mencium aromanya, pikiran terasa lebih lega. Ketika rumah dihiasi bunga, para tamu pun merasa lebih nyaman. Semua ini adalah bentuk rezeki yang tidak boleh kita remehkan. Secara rasional, bunga membuat rumah lebih menyenangkan untuk ditinggali. Rumah yang nyaman meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Ketika hati bahagia, pikiran jernih, dan rumah terasa damai, maka rezeki lebih mudah datang. Kita lebih produktif, lebih kreatif, dan lebih berani mengambil peluang yang baik. Merawat bunga juga mengajarkan kesabaran dan konsistensi. Setiap kelopak yang tumbuh adalah simbol bahwa sesuatu yang kecil bisa berkembang menjadi indah jika dijaga. Begitu pula rezeki. Ia tumbuh pelan-pelan ketika kita menjaga rumah, hati, dan ibadah kita. 3T. Demikianlah 9 benda sederhana yang sangat disukai oleh malaikat pembawa rezeki. Masing-masing mungkin tampak kecil, bahkan sepele. Namun ketika kita merawatnya dengan niat baik, kita sebenarnya sedang merawat energi positif di dalam rumah. Kita sedang membuka pintu-pintu keberkahan yang selama ini mungkin tertutup karena kesibukan atau kelalaian kita. Ingat, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang. Ia bisa hadir sebagai kesehatan, ketenangan keluarga, kelancaran urusan, atau peluang yang muncul di waktu yang tepat. Tugas kita adalah menjaga rumah tetap bersih, rapi, dan penuh ibadah. Sementara hasil akhirnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi pengingat bahwa keberkahan sering dimulai dari hal-hal kecil, dari benda sederhana, dari niat yang tulus, dan dari rumah yang dijaga dengan cinta. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat, membawa kebaikan, dan menjadi pembuka pintu rezeki bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.